Halo teman-teman, balik lagi di Suprayanosi. Pada video kali ini kita akan membahas modul persiapan UM Undip 2026 yang dilaksanakan oleh Proses Inten. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang pengetahuan kuantitatif untuk set yang pertama. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, di sini terdapat bentuk kurung siku dari X didefinisikan sebagai X pangkat 2 dikurangi 1 untuk semua bilangan bulat X. Maka kurung siku X plus 1 dikurangi kurung X adalah, berdasarkan bentuk yang kita punya, di mana kurung siku X itu nilainya sama dengan X pangkat 2 dikurangi 1 ya teman-teman. Sehingga kalau misalkan saya punya kurung siku X plus 1, maka kita akan bisa ubah jadi X plus 1 pangkat 2 dikurangi 1 ya. Sehingga kita bisa sederhanakan ini menjadi X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 1 dikurangi 1. Gitu. Sehingga hasil akhirnya adalah X pangkat 2 ditambah 2X ya. Kalau pertanyaannya adalah kurung siku dari X plus 1 dikurangi dengan kurung siku X, maka nilainya sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X. Ini adalah hasil dari kurung siku X plus 1 ya. Kemudian dikurangi dengan si kurung siku X, yang nilainya sama dengan X kuadrat min 1. Gitu. Sehingga kita bisa tuliskan ulang X kuadrat plus 2X dikurangi X kuadrat ditambah dengan 1. Sehingga ini habis ya teman-teman. Maka hasil akhirnya adalah 2X ditambah dengan 1. Jawabannya yang E. Soal nomor 1 gampang. Kita lanjut ke soal nomor 2. Gambar berikut adalah trapesium sama kaki. Ingat, sama kaki. Dengan titik-titiknya ini adalah A di 0,0, B-nya di 8,0, C-nya belum tahu, dan D-nya di 2,0. Jika titik C, P, Q nilai P tambah 2Q. Kalau kita lihat di sini berarti C-nya di P, Q ya. Kita pakai logika aja teman-teman. Dari A ke B itu geser sebanyak 8 kali ya. Kemudian karena dia siku-siku, otomatis panjang yang sini sama dengan sini. Jadi kalau kita tarik garis tinggi dari atas ke bawah ke sini, ini sama nilai dengan yang di sini. Ya, gitu ya. Sehingga panjang yang di sini sama yang di sini sama. Gitu. Kemudian kalau kita cek tingginya dari titik, misalkan di sini titik apa ya? Titik P kali ya. Jangan P, titik M. Titik M di sini, kalau kita lihat, akan sama dengan si sumbu X yang ada di sini, teman-teman. Sehingga koordinat M itu sama dengan 2,0. Ya. Jadi, otomatis kalau dari A ke M adalah 2, otomatis dari B ke sebelah sini ke N juga pasti 2 ya. Sehingga, kalau ke sini nambah 2, kalau ke kiri berarti berkurang 2. Berarti titik di sini adalah 6,0. Kalau udah dapat di sini di 6,0, kemudian kita tinggal tarik, berarti ke atasnya sebanyak berapa? Karena kan ini tingginya 6 ya, otomatis P-nya tuh 6. Sehingga C-nya itu akan berada di 6, kenapa 6? Karena dia titik X-nya di 6. Kemudian titik Q-nya juga naiknya, Y-nya juga 6, berarti C-nya itu ada di 6,6. Gitu. Maka kita bisa tuliskan P sama dengan 6 dan Q juga sama dengan 6. Sehingga P ditambah 2Q sama dengan 6 ditambah dengan 2 dikali 6. Sama dengan 6 ditambah dengan 12. Nilainya 18 ya. Jawabannya berarti yang D. Gitu. Aman teman-teman? Aman ya. Ini masih mudah kok. Lanjut nomor 3. Nomor 3 adalah ditanyakan luas sejar genjang tersebut.
karena di gambar yang sama, C-nya berarti kita udah punya koordinatnya ya, di 6,6 tadi. Nah, untuk mencari mencari luas, kita butuh tinggi. Ini tadi di titik M, yaitu di 2,0 ya. Nah, otomatis ini kalau kita untuk mencari tinggi, kita butuh, tingginya udah pasti dapat ya, dari sini ke sini kan berarti 6 tingginya. Oh ya udah, berarti kita bisa cari luasnya aja. Untuk mencari luasnya, rumusnya adalah sisi yang sejajar, yaitu berarti AB ditambah dengan CD dibagi dengan 2 dikali dengan tinggi ya. Tingginya berarti DM. Nah, A ke B itu berarti panjangnya 8. C ke D panjangnya berarti 4 dibagi 2 dikali dengan D ke M itu 6 ya. Maka ini kita bisa hitung 8 tambah 4, 12 dibagi 2 itu 6 dikali 6. Maka nilainya sama dengan 36. Satuan luas. Jawabannya yang A. Oke, lanjut nomor berikutnya. Nomor 4 masih ada soal yang sama. Jangan lupa di sini di 6,6. Garis K tegak lurus BD. Persamaan garis K. Oke, karena dia tegak lurus BD, maka kalau kita hubungkan B ke D-nya, nanti bentuknya kayak gini. Nah, gitu ya, tegak lurus. Makna dari tegak lurus itu apa, teman-teman? Makna dari tegak lurus menyatakan bahwa gradien dari garis BD itu akan sama dengan negatif 1 per gradien dari si K ya. Gitu. Maka yang perlu kita cari adalah gradien dari BD-nya dulu. Rumusnya adalah berarti YD dikurangi YB dibagi XT dikurangi XB. Y pada titik D itu adalah 6, Y pada titik B adalah 0, kemudian X pada titik D adalah 2, dikurangi dengan X pada titik B adalah 8. Maka 6 dikurangi, 2 kurangi 8, negatif 8 ya, negatif 6 sorry. Maka MBD nilai negatif 1. Nah, kalau ditanyakan adalah MK, momen ketiga, maka kita tinggal bagi aja negatif 1 dibagi dengan MBD ya. Maka MK-nya sama dengan negatif 1 dibagi negatif 1. Maka MK sama dengan 1. Gitu. Kalau ditanyakan persamaan garis, maka kita gunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan MK dikali dengan X dikurangi X1. Dalam hal ini X1-nya adalah YB ya. Ini berarti punya YB. Ini YB, XB-nya juga YB. Berarti Y dikurangi YB-nya itu 0 sama dengan MK-nya 1 dikali X dikurangi XB-nya 8 ya. Maka Y sama dengan X dikurangi 8. Dapat teman-teman? Jawabannya berarti yang C. Ini masih gampang-gampang ya. Lanjut nomor 5. Masih sama, garis K tegak lurus BD dan titik A, jarak titik A terhadap titik K. Oke, berarti kalau mencari jarak titik A ke titik K, gini ya, kita gunakan rumus jarak titik terhadap garis saja ya. Yaitu rumusnya R atau D sama aja, D aja deh. D sama dengan si grafiknya ya, atau garis persamanya, yaitu Y. Oh ya, sorry, ini Y-nya kita ubah dulu deh. Kita ubah Y-nya dari Y sama dengan X min 8 kita buat menjadi sama dengan 0. Berarti Y dikurangin X ditambah 8 sama dengan 0 ya. Sehingga D-nya sama dengan Y dikurangin X ditambah 8 dibagi dengan koefisien X dan Y-nya. Koefisien X-nya negatif 1, pangkatkan 2 ditambah koefisien Y-nya, pangkatkan 2. Diakarkan jangan lupa, dimutlakkan jangan lupa. Nah, nanti tinggal bentuknya adalah D sama dengan, ini berarti negatif 1 pangkat 2, 1 pangkat 2 adalah 1 ya. Sehingga ini adalah 1 tambah 1, 2. Berarti akar 2. Y-nya kita substitusikan dari titik yang ini teman-teman ya. Dari titik A, sorry. Dari titik A-nya. Berarti
0,0 kita substitusikan ke sini, berarti 0 dikurangi 0 ditambah 8 ya. Gitu. Sehingga kita bisa punya D-nya sama dengan 8 dibagi dengan akar 2. Kita sederhanakan. Kita kali sekawan, berarti 8 per akar 2 dikali akar 2 ya. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2, berarti 8 per 2 akar 2. Tahu nilainya sama dengan 4 akar 2. Jawabannya yang E, teman-teman. Gimana? Masih aman ya? Lanjut lagi di nomor 6. Jarak vertikal sembarang titik X 0,Y0 ke garis FY sama dengan AX ditambah B didefinisikan sebagai Y0 dikurangi AX 0 ditambah B. Sebagai contoh, jarak vertikal A dan B ke garis F pada gambar di atas adalah berturut-turut 3 dan 4. Rata-rata vertikal titik 0, negatif 4, 1,3, dan 2,4 ke garis M, yaitu Y sama dengan 2X-1 adalah berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini, karena diminta untuk mencari rata-rata, teman-teman ya. Berarti kita cari dulu tuh nilai jaraknya ya. Jaraknya berarti cek dulu jarak satu-satu. Berarti kita coba cari yang pertama dulu ya, di nomor 6. Yang pertama adalah ketika di titik 0, negatif 4. Maka kita bisa punya D1-nya sama dengan, berarti Y-nya, kita ambil dari sini ya. Kita masukin ke rumus ini. Berarti negatif 4 dikurangi AX0. AX0 itu berarti di sini kalau dilihat berarti kan A-nya sama dengan 2 ya, teman-teman ya. Kita tulis dulu deh biar teman-teman nggak bingung. Berarti D-nya sama dengan Y0 dikurangi 2X-1 ya. Nih. Berarti nanti tinggal 2 dikali 0 dikurangi 1. Berarti kita dapat negatif 4. Ini berarti plus 1 ya. Dimutlakan maka hasilnya adalah negatif 3. Karena dimutlakan maka nilainya D1-nya adalah 3 ya. Gitu. Dengan cara yang serupa, kita coba substitusikan titik 1,3 ke garis D, ke jarak rumus D tadi. Yaitu Y0-nya berarti 3 dikurangi 2 dikali X ya, X1 dikurangi 1. Berarti 3 dikurangi 2. 2 kurangi 1, 2 kurangi 1, 1 ya. Berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian lanjut ke D3. Untuk D3-nya titiknya di 2,4 ya. Maka D3 sama dengan 4 dikurangi 2 dikali 2 dikurangi 1. Berarti ini 4 dikurangi 2 kali 2, 4. 4 kurangi 1, 3. 4 kurangi 3 maka nilai sama dengan 1. Karena yang ditanyakan adalah rata-rata vertikal titik tersebut, maka tinggal kita hitung aja rata-ratanya ya. Berarti sama dengan D1 ditambah D2 ditambah D3 dibagi dengan 3. Berarti 3 tambah 2 tambah 1 bagi dengan 3. Ini ya, D1-nya kan ini, D2 ini, D3-nya ini. Bagi 3, 5 tambah 1, 6, bagi 3, 2 ya. Jawabannya yang C, teman-teman. Lanjut nomor 7. Barisan 14, K-1, 6, 2, dan negatif 2 adalah barisan aritmatika jumlah suku ke-11 titik-titik dan suku titik-titik adalah 4 kali suku ke-7. Oke, berarti kita bisa mulai dari ini dulu deh. Sebetulnya sih kita nggak butuh nilai K ya, berarti kita butuh
nilai A dan B aja deh. Berarti A-nya di sini kan 14 ya. B-nya berarti kita bisa cari dari 2 dikurangi 6 aja. Berarti sama dengan negatif 4. Oke. Berarti dari sini kita bisa langsung cari aja teman-teman. Cari dari jumlah suku ke-11. Berarti suku ke-11 kalau ditambah dengan suku ke-n misalkan ya. Nilainya sama dengan 4 kali suku ke-7 gitu. U11 itu berarti A ditambah 10B tambah UN sama dengan 4 kali A ditambah 6B ya. Dimasukin aja. Hanya berarti 4 ditambah 10 kali negatif 4 ditambah UN sama dengan 4. Ini berarti A-nya 14 sorry ya. Kali 14 tambah 6 dikali negatif 4. Berarti 14 dikurangi 40 ditambah UN sama dengan 4 dikali 14 kurangi 24. 4 dikali 14 kurangi 24 itu negatif 10. Ini berarti negatif 26 ditambah UN. Maka UN negatif 26 ditambah UN sama dengan negatif 40. Sehingga UN sama dengan negatif 40 ditambah 26. Maka UN sama dengan negatif 14. Karena kita butuh nilai N-nya, maka kita tinggal cari rumus UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikali B ya. UN-nya udah dapat negatif 14 sama dengan hanya 14 ditambah N-1 dikali B-nya negatif 4. Berarti ini negatif 14 dikurangi 14 itu negatif 28 sama dengan N-1 dikali negatif 4. Maka N-1-nya sama dengan negatif 28 dibagi negatif 4 ya. Maka N-1 sama dengan 7. Dan N-nya sama dengan 8. Sehingga yang dicari 4 kali suku dari suku ke-7 adalah suku ke-8. Jawabannya yang D teman-teman. Ya. Nah, untuk nomor 18 itu sebetulnya lanjutan dari nomor 7 atau masih soal yang sama ya. Berarti kita bisa mulai. Sebetulnya sih harusnya kita kerjakan ini dulu, cari dulu nilai K-nya biar dapat sebuah persamaannya gitu. Tapi nggak apa-apa, karena gampang juga kok. Di sini kan karena barisan aritmatika, maka nilai B-nya kan sama ya. Atau artinya B-nya itu bisa didapatkan dari K dikurangi 1 dikurangi dengan 14. Bisa itu ya. Gitu. Kita tahu bahwa nilai B-nya sama dengan negatif 4. Maka kita bisa tulis ini negatif 4 sama dengan K dikurangi 15. Ya. Sehingga nilai K-nya sama dengan negatif 4 ditambah 15. Maka K sama dengan 11. Sehingga urutan datanya itu nanti 14. Sorry, ini dihitung dulu deh. K-1-nya berarti berapa teman-teman? K-1-nya berarti 11 kurangi 1 ya. Jadi K-1-nya sama dengan 10. Gitu. Jadi urutan datanya nanti kayak gini nih. 14, 10, 6, 2, negatif 2, dan seterusnya. Oke, coba kita baca lagi. Jika barisan baru dibentuk dengan membagi 2 setiap suku barisan tersebut, maka rata-rata 10 suku pertama barisan tersebut adalah, oke, berarti dari data yang kita punya, kita bagi ya. Kita bagi menjadi, dibagi 2 masing-masing katanya kan. Berarti kita bisa mulai dari berapa nih teman-teman? Coba kalau kita lanjutkan dulu ya. Atau nggak usah, nggak apa-apa deh. Ini aja, data yang kita punya ini, katanya dibagi 2 masing-masing setiap sukunya. Berarti kan data barunya jadi nanti 14 bagi 2, 7. Kemudian 10 bagi 2, 5. 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. Negatif 2 bagi 2, negatif 1.
Nah, polanya kelihatan kan? Karena kita butuh 10, jadi nanti kita tinggal 7, 5, 3, 1, negatif satunya pakai manual aja ya. Ini kan berarti turun 2 ya, turun 2, turun 2, turun 2, berarti kalau turun 2 berarti negatif 3, negatif 5, negatif 7, negatif 9, dan negatif 10. Coba kita cek ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, cukup. Ini 11 harusnya, sorry. Nah, terus karena kita butuh nilai rata-ratanya, ya udah, nilai rata-rata pada subbarisan itu sama aja mencari UT, teman-teman. Berarti UT itu sama dengan suku akhir, itu negatif 11, ditambah 7, dibagi dengan 2 ya. Berarti ini negatif 4 bagi 2, sama dengan negatif 2. Jawabannya yang mana? A ya. Gitu. Lanjut nomor 9. Sistem persamaan linear dalam variabel x, y, z, yaitu 2x min y dikurangi z sama dengan 1. Kemudian x min y sama dengan a. Ini diubah dulu ya satu-satu ya. Kita coba ubah yang persamaan 1 dulu. Persamaan 2 dulu kali yang lebih gampang ya. Persamaan 2-nya berarti y sama dengan x dikurangin a. Kemudian kalau persamaan yang ketiga sih biarin aja ya. Coba kita substitusikan persamaan yang ketiga ke persamaan 1. Substitusikan persamaan 3 ke 1. Artinya y ditambah z sama dengan 5 disubstitusikan ke soal 2x min y min z. Apa hubungannya ini kalau kita lihat negatifnya kalau kita keluarkan jadinya y plus z sama dengan 5. Sama dengan 1. Ini kan sama ya, y plus z, y plus z. Berarti kita bisa ubah tuh, berarti 2x sama dikurangi dengan 5 sama dengan 1. Sehingga 2x sama dengan 1 tambah 5, 6, maka x-nya sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Kalau x sama dengan 3, kita lihat bahwa x itu sama dengan R, y sama dengan S, z sama dengan T. Maka dari sini x sama dengan R, maka R sama dengan 3. Ini berarti pernyataan 1 salah ya. Gitu. Terus kita bisa mulai ini dulu ke persamaan yang keberapa ya? Persamaan yang kedua aja ya. Di persamaan yang kedua itu kan y sama dengan x dikurangin a ya. Berarti y sama dengan r dikurangin a, atau y sama dengan x-nya kan dapat 3 ya. Berarti 3 dikurangin a. Dan y-nya itu sama dengan s, ini langsung ganti aja deh. Di s sama dengan 3 dikurangin a. Ini simpen dulu ya. Terus di pernyataan berarti di persamaan 1, persamaan 3 aja boleh. Di persamaan ketiga itu kan kita punya y ditambah z sama dengan 5 ya. Betul nggak? Maka kita bisa punya z sama dengan 5 dikurangin y. Betul ya. Nah, z-nya kita ubah menjadi t. 5-nya tulis ulang, dikurangi y. Y-nya kan S ya. S. Sehingga T sama dengan 5 dikurangin S. S-nya adalah 3 dikurangin A. Berarti T-nya sama dengan 2 ditambah T. Ini juga simpen lagi. Nah, baru sekarang kita coba cek persamaan masing-masing ya. Di persamaan 1 kita udah cek. Skip aja, kita lanjut ke persamaan yang kedua. Yaitu ketika S sama dengan 2. Jika A sama dengan 1 katanya S-nya sama dengan 2. Coba kalau misalkan kita tulis S sama dengan 3 dikurangin A kan ya. Nah, jika A sama dengan 1 kan, maka S-nya 2 katanya, betul nggak? Maka S sama dengan
3 dikurangi 1, maka S sama dengan 2. Berarti ini benar ya. Lanjut pernyataan yang ketiga, yaitu R tambah 5, R tambah T sama dengan 5, untuk A tidak sama dengan 0 katanya. R tambah T sama dengan 5. Bentar. Kalau kita lihat, R tambah T itu sama dengan 3 dikurangin S ya. Yang ini. R-nya kan ini. R-nya belum ya, sorry. R-nya 3. R-nya 3. Berarti R-nya 3 ditambah T. T-nya tuh 2 ditambah A. Ini harusnya A ya, bukan T. Sorry. Gitu, berarti R tambah T sama dengan 5 plus A. Nah, R tambah T sama dengan 5 berlaku ketika A-nya sama dengan 0. Tapi berarti pernyataan ini salah ya. Berarti R tambah T bisa sama dengan 5 ketika sama dengan 5 ketika A-nya sama dengan 0. Berarti pernyataan ketiga ini salah. Kemudian pernyataan yang terakhir, yang keempat, yaitu 2R ditambah S ditambah T sama dengan 11. Itu kita bisa dapatkan, tinggal kita tulis saja. 2R itu berarti 2 dikali 3, S-nya adalah 3 dikurangin A, T-nya adalah 2 ditambah A, sama dengan berapa? Ini berarti 6 ditambah 3 ditambah 2 ya. Ini kalau kita lihat, ini kan negatif A ketemu plus A, ini berarti 0 ya. Berarti ini hasilnya adalah 6 tambah 3, 9, tambah 2, 11. Berarti pernyataan keempat adalah benar. Maka pernyataan yang benar adalah pernyataan kedua dan 4. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Gitu ya, nomor 9. Lanjut nomor 10. Di nomor 10 kita skip ini aja. Nanti ini sih nanti ceknya di soal aja ya. Keterangan FBWY menyatakan faktor persekutuan terbesar bilangan bulat positif K dan M adalah K kurang dari 10 dan memenuhi kedua pernyataan berikut. Jika input P sama dengan 5 menghasilkan X sama dengan 20. Coba kita masukin P sama dengan 5. Kalau kita masukin P sama dengan 5 ke sini, maka kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap memasukkan Y sama dengan P plus 5. Kita ganti dengan 5 P-nya, berarti 5 ditambah 5 sama dengan Y-nya 10. Nah, di sini ada keterangan, apakah Y ganjil? Kalau Y ganjil ke kiri, kalau Y bukan ganjil ke kanan. Berarti kita ambil yang ke kanan ya. Berarti kita ambil proses berikutnya ke kanan, yaitu X sama dengan 2P ditambah 3Y dibagi dengan M. Maka kalau kita cek di sini X-nya udah dapat ketika P-nya 5, X-nya 20. Maka di sini 20 sama dengan 2 dikali P. P-nya 5 ditambah dengan 3Y, Y-nya 10 dibagi dengan M. Maka kita tukar aja posisinya. 2 kali 5 10, 3 kali 10 30 ya. Nah, 20-nya di bawah. Sehingga M-nya sama dengan 10 tambah 30, 40 dibagi 20. Sehingga M sama dengan 2. Jawabannya yang B. Oke, nah M yang kita punya di nomor 10 ini kita gunakan lagi untuk M untuk soal nomor 11. M-nya 2 ya. Keterangan masih sama ya. Jika di input P sama dengan 1, X-nya berapa? Kita coba substitusikan lagi tuh. P sama dengan 1, maka ke Y sama dengan P plus 5. Ini genap lagi ya. Kenapa? Karena kalau kita masukin P sama dengan 1 plus 5 kan Y-nya 6 ya. Kalau Y 6 dia genap. Kalau genap maka dia ke kanan. Itu X sama dengan 2P ditambah 3Y dibagi M. 2 dikali P, P-nya 1 ditambah 3 dikali Y, Y-nya 6 dibagi dengan M. M-nya 2.
dari soal sebelumnya. Maka X-nya sama dengan 2, ditambah ini 3 kali 6, 18, dibagi dengan 2. Maka X-nya sama dengan 20 dibagi dengan 2. Maka X sama dengan 10 ya. Jawabannya yang D. Gitu, teman-teman. Gimana untuk soal nomor 1 sampai 11? Masih terasa mudah ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya di 12 ya. Soal 12. Daerah S dari bidang kartesius adalah himpunan semua solusi dari sistem persamaan linear. Pernyataan mana yang saja bernilai benar? Berarti kita harus bikin dulu grafik dari bentuk yang kita punya ini. Coba kita analisa dulu ya. Di sini kita punya berarti X sama dengan, kita bikin menjadi persamaan dulu ya. X sama dengan negatif 1. Kemudian kalau kita punya 2Y ditambah X sama dengan 4. Maka kalau Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 4. Kalau X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 2 ya. Kemudian persamaan yang ketiga, yaitu di Y sama dengan X dikurangi 2. Kalau X-nya 0, maka Y-nya sama dengan negatif 2. Kalau Y-nya 0, maka X sama dengan 2. Baru dari sini kita coba gambarkan ya. Oke, berarti kalau kita buatkan garisnya, di titik X sama dengan negatif 1 itu berarti di sini ya. Ya, terus berarti coba kita garis tegak ke sini. Ini harusnya titiknya di sini, biar kelihatan ya negatif 1. Nah, terus ada titik lagi di sini di 0,4, 4,0 dan 2, 0,2 berarti di sininya 4, 2, 3, 4. Dan di sininya 2, 1, 2. Coba kita tarik garis. Nah, lagi yang berikutnya adalah di Y sama dengan negatif 2, berarti di sini. Satu lagi di titik X sama dengan 2 ya. Berarti ke sini. Agak miring ya. Nah, gitu. Kalau sudah, baru kita buat daerah penyelesaiannya, daerah S-nya. Berarti kan otomatis daerah S-nya tuh nggak ada ujung sebetulnya sih kalau kita lihat teman-teman. Karena kan daerah S-nya yang pertama kan X kurang dari sama dengan min 1. Berarti dia ke kiri dari garis yang kita punya, berarti ke sini. Terus 2Y plus X kurang dari sama dengan 4. Berarti otomatis dia ke bawah dari garis yang kita punya. Kemudian Y lebih dari sama dengan X min 2. Berarti ke sini, ke atas. Berarti daerah penyelesaiannya akan ada di sini nih. Ya, kayak gini. Kelihatan nggak teman-teman? Daerah penyelesaiannya ke sini. Dan masih terus berlanjut sampai ke kiri tuh. Ini daerah S. Maka otomatis dari sini aja udah kelihatan tuh daerah S-nya kira-kira punya batas nggak? Nggak ada. Berarti luas dari daerah S tidak berhingga. Berarti pernyataan 1 itu benar ya. Kemudian sebagian daerah S terletak di kuadran 2. Betul lah, ini kan kuadran 1 kalau kita ingat kembali materinya, kuadran 2. Ini juga masih di kuadran 2 kan, berarti di sini. Ini kuadran 3, ini kuadran 4. Berarti sebagian katanya masuk, berarti ini betul. Yang ketiga, garis Y sama dengan X memotong daerah S. Kalau ada garis Y sama dengan X, itu kan sama aja akan memotong di tengah-tengah kayak gini ya. Ini disebut garis Y sama dengan X. Apakah dia memotong si S? Betul ya, berarti ini juga benar. Ini Y sama dengan X.
Titik negatif 1, negatif 3 terletak di daerah S. Negatif 1, negatif 3. Berarti kalau kita lihat negatif 1, negatif 3 itu ada di sini nih. Negatif 1, berarti sini negatif 3. Ada di daerah kuning, masih di daerah kuning ya. Berarti dia berada di daerah S. Berarti semuanya benar, jawabannya yang E ya. Ya, dari gambar aja kita bisa langsung menyimpulkan semuanya teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 13. Diketahui 6 ditambah akar 36 dibagi 2 ditambah A sama dengan 15. Nilai A sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini berarti kita bisa tulis 6, tulis ulang aja. Akar 36 bagi 2 ditambah A sama dengan 15. Berarti kan 6 ditambah akar 36 itu 6 dibagi dengan 2 ditambah A sama dengan 15. Berarti 6 ditambah 3 ya, ditambah A sama dengan 15. Maka A-nya sama dengan 15 dikurangi 9, A-nya 6 ya. Jawabannya B. Lanjut nomor 14. Nomor 14, barisan bilangan real A1, A2, A3 memenuhi persamaan AN plus 1 sama dengan 2 dikurangi 5N untuk setiap bilangan asli N dan A4 sama dengan negatif 8. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Berarti kita coba jabarkan dulu ya. Yang pertama kita punya N plus 1 sama dengan 2 dikurangi 5AN. Berarti kalau kita masukin N sama dengan 3, maka di sini A4 sama dengan 2 dikurangi 5A3. Betul ya? Dan kita punya bahwa A4-nya sama dengan negatif 8. Berarti negatif 8 sama dengan 2 dikurangi 5A3. Sehingga kalau kita pindah ruas berarti 5A3 sama dengan 2 ditambah 8 yaitu 10 ya. Berarti A3-nya sama dengan 10 bagi 5 yaitu 2. Kita simpan dulu. Kemudian apalagi? Kita coba substitusikan untuk N sama dengan naik ya. Coba turun aja turun. Ketika N sama dengan 2. Berarti A3 sama dengan 2 dikurangi 5A2. Ini berarti 2 sama dengan 2 dikurangi 5A2. Ini sama-sama 2 ya, berarti ini 0. Berarti 5A2 sama dengan 0. Sehingga A2-nya sama dengan 0. Lagi-lagi, coba tadi kan turun, sekarang coba naik. Ketika N-nya sama dengan 4 kali ya. Jadi otomatis A5 sama dengan 2 dikurangi 5 dikali A4. Berarti 2 dikurangi A4 itu negatif 8 ya. Kurangi 5 kali negatif 8. Berarti A5-nya sama dengan 2 ditambah 40. Maka A5 sama dengan 42. Simpen lagi. Terus apa lagi ya? A6 kali. Untuk mencari A6 berarti N-nya 5 ya. Berarti A6 sama dengan 2 dikurangi 5A5. Maka A6 sama dengan 2 dikurangi 5A5 itu berarti 5 dikali A5-nya 42 ya. Berarti A6-nya sama dengan 2 dikurangi 210. A6 sama dengan negatif 208. Oke. Dah tinggal kita cek aja pernyataan-pernyataan yang kita punya. Pernyataan 1. A3 merupakan bilangan bulat. A3-nya sama dengan 2, berarti betul ini bilangan bulat. Nomor 2. A5 sama dengan negatif 38, salah, karena A5-nya sama dengan 42. A2024 adalah bilangan negatif. Kita cek ya kalau ini. Kalau berdasarkan pola yang dimulai dari A3, itu selalu beriringan teman-teman ya. Kalau kita lihat nih, A3 tuh kalau kita lihat tandanya bernilai positif. A4
itu negatif 8 kan, berarti negatif A5 itu 42, itu positif. A6 sama dengan negatif 208, berarti negatif. Nah, kalau kita lihat, setiap indeksnya adalah bilangan ganjil, maka positif. Kalau indeksnya genap, hasilnya negatif. Kalau ganjil lagi indeksnya, hasilnya positif. Kalau indeksnya genap, hasilnya negatif. Karena A2024 adalah bilangan, indeksnya adalah bilangan genap, maka nilai hasilnya pasti nilainya bernilai negatif. Gitu. Jawabannya berarti ini benar. Gitu. Terus kalau kita cek nomor 4, per 4 sini aja ya. A40 dikurangi A30 merupakan kelipatan 5. Sebetulnya sih kalau kita lihat semuanya kelipatan 5 bukan ya? Iya, semuanya kelipatan. Oh, bentar, bukan. Kalau kita lihat nih, kan kita punya A itu sama dengan AN plus 1 itu sama dengan 2 dikurangi 5 AN nggak sih? Artinya, kalau saya masukin N sama dengan 2, ya berarti A3 sama dengan 2 dikurangi 5 A2. Betul nggak teman-teman? Jadi kalau dibagi 5, kalau A3 dibagi 5 itu sisanya 2 untuk modulus 5 ya, 5. Kalau dibagi 5. Jadi dari sini kita bisa simpulin, kalau kita masukin berapapun kan pasti bentuknya kayak gini terus nih. Ya nggak sih? Jadi otomatis AN itu sama dengan AN itu kongruen dengan 2 modulus 5. Artinya AN kalau dibagi 5 nilainya pasti bersisa 2 gitu loh. Jadi kalau mencari A40, maka otomatis kita cari aja A40 itu berarti kongruen dengan 2 modulus 5. A30 juga sama ya, bersisa 2 untuk modulus 5. Paham nggak? Nah, terus kalau pertanyaannya adalah gimana sisa dari A40 dikurangi dengan, apakah si A40 dikurangi A30 itu bilangan kelipatan 5, otomatis kan sisanya 0 kalau dia kelipatan 5. Ya tinggal tulis saja, A40 kan 2 modulus 5 ya, kongruen dengan 2 modulus 5, 30 juga sama, kongruen dengan 2 modulus 5. Jadi kalau kita kurangin, ini sama kan, maka A40 dikurangi A30 itu kongruen dengan 0 modulus 5. Artinya apa? Artinya A40 dikurangi A30 kelipatan 5 karena bersisa 0. Kelipatan 5. Jawabannya berarti yang posisi 4 itu benar. Sehingga yang benar pada poin 14 itu ada 3 ya. Gitu teman-teman, bisa dipahami nggak untuk soal nomor 14 ini? Masih tergolong mudah kok untuk soal ini. Lanjut ya, nomor 15. Sekumpulan data disajikan sebagai berikut: 222, 3, 4, 5, 10, 12, 14. Di sini berarti ada 9 data. Kita langsung cek satu-satu aja ya, karena di sini minta rata-rata, median, modus, kemudian apa lagi nih? Modus sama jangkauan ya, berarti udah rata-rata, median, modus, jangkauan. Kita cari dulu rata-ratanya. Cari rata-ratanya nggak usah dijelaskan ya teman-teman ya, maksudnya teman-teman udah pasti tahu rumusnya, tinggal kita jumlahkan semuanya aja. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 12 tambah 14 dibagi dengan 9. 2 2 2 6 9 13 18 28 40 54 ya. 54 bagi 9 berarti rata-ratanya adalah 6. Kemudian untuk berikutnya kita mencari median. Mencari median dari data ganjil lebih gampang, berarti cari titik data kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5 adalah mediannya. Mediannya 4. Kemudian modus. Modus itu data yang sering muncul. Yang sering muncul adalah angka 2.
Dan cek jangkauan. Jangkauan itu data terbesar kurangi data terkecil. Berarti 14 dikurangi 2. Sama dengan 12. Sehingga dari sini kita bisa langsung jawab. Rata-rata median data modus kumpulan data merupakan 3 suku awal barisan aritmatika. Coba kalau kita cek pernyataan 1, rata-rata, mediannya 4, ini modusnya 2. Ini kalau kita cek nilai B-nya, ini kan sama ya, berarti 2 dikurangi 4, itu nilainya sama dengan 4 dikurangi 6. Nilainya sama dengan negatif 2. Berarti betul, ini adalah barisan aritmatika yang memiliki selisih yang selalu sama. Nomor 2, rata-rata kumpulan data merupakan bilangan prima. Enggak ya, salah. Salah nggak teman-teman? Salah ya, karena di sini rata-ratanya kita punya 6. Median, oh ya salah, ini rata-ratanya 6, salah ya. Modus kumpulan data kurang dari mediannya. Ini kan modusnya itu sama dengan 2 dan mediannya sama dengan 4 ya. Otomatis modus kurang dari median, berarti betul ya. Benar. Nomor 4, median kumpulan data kurang dari jangkauan. Betul ya, karena mediannya 4. Kemudian jangkauannya sama dengan 12. Ini juga benar. Sehingga yang benar ada berapa nih? Ada 3 ya. Berarti jawabannya D lagi. Oke, gitu teman-teman. Untuk soal nomor 15, lanjut nomor berikutnya. Di soal nomor berikutnya, yaitu di nomor 16, kita bisa punya, di sini kita punya 2 garis, yaitu garis fungsi linear dan fungsi eksponensial ya, yaitu fx sama dengan x plus 3 dan gx-nya sama dengan 2 pangkat x. Oke, kita langsung cek pernyataan 1. Fx dan gx berpotongan di 1,2. Ya, gini aja. Untuk ngecek pernyataan 1, kita substitusi aja ketika titiknya itu 1,2 untuk setiap pernyataan. Berarti masukin ketika x sama dengan 1 ke fx ya. Di f1 sama dengan negatif 1 plus 3, maka f1 sama dengan 2. Ini betul ya? Berarti 1,2. Betul, untuk fx-nya. Gx-nya gimana nih? Berarti gx-nya sama aja ya, berarti 2 pangkat x tadi kan. Berarti g1 sama dengan 2 pangkat 1. Ini juga betul, sehingga pernyataan 1 betul. Lanjut ke pernyataan yang kedua. Gx berada di atas fx untuk x lebih dari 0. Nah, untuk mencari apakah dia lebih di atas dari si fx, maka kita harus cek tuh nilai dari gx sama fx. Misal ya, misal kita ambil, karena x-nya kan lebih dari 0, maka kita ambil yang gampang aja, misalnya x sama dengan setengah, kita masukin ke fx. F setengah berarti sama dengan negatif setengah ditambah dengan 3, maka nilainya sama dengan 2,5 ya, atau 5/2. Kalau G setengahnya sama dengan berarti 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah sama aja kayak akar 2 ya. Akar 2 itu di sekitar 1,4 sekian ya. Sehingga dari sini, si nilai Gx itu lebih kecil. Kalau Gx lebih kecil, otomatis si Gx itu ada di bawah harusnya. Berarti ini salah, nomor 2. Nomor 3, Gx memotong sumbu Y di titik 0,1. Berarti pernyataan ketiga kita substitusikan aja ketika X sama dengan 0 ke persamaan Gx ya. Berarti G0 sama dengan 2 pangkat 0. Berarti G0 sama dengan 1. Berarti betul. Terakhir pernyataan keempat. Fx memotong sumbu X di 2,0. 2,0 berarti ketika X-nya sama dengan 2 ya. Maka F2 sama dengan negatif 2 ditambah dengan
3. Berarti nilainya F2-nya sama dengan 1. Harusnya sama dengan 0, berarti ini salah. Karena salah, maka jawaban yang benar hanya di poin 1 dan poin 3. Jawabannya yang B, teman-teman. Oke, ini udah mulai harus pengecekan satu persatu ya. Teman-teman harus bisa manage waktu dengan baik. Lanjut nomor 17. Fungsi f dengan fx sama dengan x ditambah 3c dibagi dengan x min 1. Untuk suatu bilangan real c memiliki inverse f inverse sama dengan f inverse 4 plus c sama dengan 2. Oh, ini cara gampang aja, kita gunakan sifat asli dari si persamaan inverse atau fungsi inverse. Kalau saya punya fungsi inverse sama dengan y, maka f inverse y itu nilainya sama dengan x, teman-teman. Jadi kalau saya punya f inverse 4 plus c sama dengan 2, itu nilainya sama aja, f2 sama dengan 4 plus c. Gampang ya? Nah, karena kita tahu nilai fx-nya sama dengan x plus 3c dibagi dengan x min 1, maka kita bisa masukin. Maka f2 sama dengan, berarti 2 ditambah 3c dibagi dengan 2 dikurangi 1. Ini berarti 2 plus 3c doang ya. Untuk nilai dari ini ya, nilai dari apa? Nilai dari f2-nya per 1. Dan kita tahu bahwa f2 itu nilainya sama dengan 4 plus c. Berarti ini 4 plus c, maka sama dengan, berarti 2c sama dengan 2 ya, berarti c-nya sama dengan 1. Oke, berarti kita udah punya nilai c-nya, berarti p sama dengan c dan q-nya sama dengan 1, berarti q-nya sama dengan 1, maka p sama dengan q. Jawabannya yang C. Lanjut nomor berikutnya di soal nomor 18. Sebuah sepeda bekas dibeli dengan harga 200.000, diperlukan 40.000 untuk memperbaikinya. Berarti otomatis ditanyakan berarti persentase keuntungan, berarti kita butuh harga modalnya ya. Untuk nyari harga modalnya ya tadi 200.000 aja ditambah dengan harga perbaikan 40.000, sehingga harga modalnya sama dengan 240.000. Kemudian katanya sepeda dijual kembali dengan harga lebih tinggi dari 300.000. Lebih tinggi dari 300.000. Berarti untungnya dulu deh. Untungnya berarti 300.000 minimal ya. 300.000 dikurangi 240.000, berarti untungnya sama dengan 60.000. Nah, maka untungnya pasti lebih dari 60.000. Kenapa? Karena tadi dijualnya minimal 300.000 kan? Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berarti ya kita cari dulu persentase untungnya ya. Persentase untungnya berarti 60.000 aja deh. Kita anggap angkanya 60.000. Terus kemudian dibagi dengan modal 240.000 dikali 100%. Ini 60.000 dibagi 240.000 itu 1/4 dikali 25%. Maka persentase untungnya sama dengan dikali 25%, dikali 100 yang hasilnya 25%. Gitu. Maksudnya gitu teman-teman, maaf ya. Berarti persentase untungnya 25%, tapi berarti persentase untungnya adalah lebih dari 25% gitu. Dan P-nya adalah 20%. Dan Q-nya itu sama dengan lebih dari 25%, lebih ya. Otomatis dari sini udah disimpulkan bahwa P-nya pasti lebih kecil daripada Q ya. Jawabannya B. Nomor 19. Jika M dan N adalah dua buah bilangan bulat, apakah 2M dikurangi 5N? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. M dikurangi N sama dengan 5, M dibagi N sama dengan 7/2.
Oke, kita mulai dari pernyataan persamaan satu aja. Kok begini? Persamaan satu kita ubah ya menjadi M sama dengan 5 ditambah N. Betul ya? Oh, mau langsung aja nggak apa-apa deh. Coba dulu, sorry. Ini berarti persamaan satu langsung kita cek berarti. Pernyataan satu langsung kita cek. Berarti M dikurangin N sama dengan 5. Maka M sama dengan N ditambah 5. Kita tahu bahwa 2M dikurangi 5N. Itu berarti sama dengan 2 dikali N plus 5 dikurangi 5N. Berarti 2N ditambah 10 dikurangi 5N. Sehingga 10 dikurangi 3N. Nah, pernyataan 1 masih mengandung sebuah variabel. Berarti ini masih tidak cukup atau belum cukup ya. Tidak cukup menjawab soal. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua itu M dibagi N sama dengan 7/2. Kalau kita kali silang berarti 2M sama dengan 7N. Karena di soal kita punya 2M dikurangi 5N, maka 2M-nya kita ganti jadi 7N dikurangi 5N. Nilainya sama dengan 2N. Masih sama juga mengandung sebuah variabel, maka ini juga tidak cukup. Nulis apa tuh? Tidak cukup. Gitu. Kita gabung coba. Gabung 1 dan 2. Dari sini untuk gabung 1 dan 2, coba kita, kan kita punya tadi teh 2, M itu sama dengan 5N, 5 plus N, dan 2M sama dengan 7N, betul ya? Maka kalau kita punya 2 jadi, kita tulis ya, 2M sama dengan 7N. Nah, M-nya kita ganti, jadi 2 dikali 5 ditambah N sama dengan 7N. Sehingga ini 10 ditambah 2N sama dengan 7N. Sehingga 10 sama dengan 5N, berarti N-nya sama dengan 2. Kalau N-nya sama dengan 2, maka M-nya kita ketemu, berarti 5 tambah 2. Maka M sama dengan 7. Dari sini, kita bisa punya nilai N dan nilai M-nya. Pertanyaannya, berapakah nilai 2M dikurangin N? Ya, berapapun nilainya pasti ketemu. Dengan cara apa? Dengan cara digabungkan antara pernyataan 1 dan pernyataan kedua. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang option mana ya? Oh ya, option yang C ya, bersama-sama. Lanjut di soal terakhir di nomor 20. Di nomor 20, koordinat titik-titik sudut segitiga ABC adalah A di 1, 1, B-nya di 1, 3, dan C-nya di D,2. Oke, berarti sebagai gambaran, teman-teman coba saya bikinkan gambar dulu ya. Oke, sebagai gambaran kayak gini. Titik A, B, A dan B itu bentuknya kayak gini. Kemudian, karena dia segitiga bentuknya kayak gini, dan titik C-nya itu di D,2. D,2 tuh nggak ada keterangannya, teman-teman. Yang jelas, dia ada di ketinggian yang sama di sini. Bisa di sini, bisa juga di sini. Bisa di sebelah kirinya si garis AB, atau juga sebelah kanannya garis AB. Ya, nggak ada yang tahu. Jadi kita raba-raba dulu aja. Ini di 1, 2, dan 3 ya. Yang pertama kita cek dari pernyataan 1. Ketika M lebih dari 1 dan D kurang dari 1, apakah pernyataan 1 bisa tepat? Oh ya, di sini garis MX itu memotong segitiga ABC ya. Apakah gitu pertanyaannya? Berarti coba kita ke pernyataan 1 dulu. Di pernyataan 1 itu kita menyatakan bahwa M-nya lebih dari 1 dan D-nya kurang dari 1. Dari sini banyak kesimpulan yang bisa kita coba ya. Berarti coba ketika kita ambil ketika M sama dengan yang agak ekstrim ya, agak panjang ya, sama dengan 10 dan
Y-nya sama dengan 0 aja. 0 tak ya? Jangan 0 deh, yang agak dekat dengan 1, 0,8 deh. Berarti kan otomatis nilai Y-nya sama dengan, nilai Y kan sama dengan YMX ya. Y sama dengan berarti 10X. Berarti ketika X sama dengan 1, maka Y-nya akan sama dengan 10. Betul nggak teman-teman? Ya. Kemudian, kalau titik lainnya adalah ketika Y-nya itu di titik 0, Y sih ini harusnya D, sorry, maaf ya. Maaf. Ini harusnya D. Ketika D-nya sama dengan 0,8, berarti 0,8 itu kan berada di bawah 1. Dan berarti dia ada di sini nih. Posisinya ada di sini. Di sini berarti ya. Di mana ya? Berarti 0,8, 0,8,2 ya. Berarti di sini nih. Ya, segitiganya kayak gini berarti. Betul ya teman-teman ya. Sehingga kalau bentuknya kayak gini, coba kita gambar sedikit. Nah, ini bentuknya kayak gini, kurang lebih kayak gini. Salah ya. Karena kan betul-betul. Nah, terus Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 tuh garisnya kan ketika X sama dengan 1, Y-nya 10. Berarti lebih tinggi lagi ya. Kita geser sedikit ya, biar nggak terlalu nabrak ya. Berarti misalkan tadi di sini ya, titik si C-nya. Berarti kan kalau kita garis ke sini. Nah, terus kan titik 1,10 itu berarti kan ada di atas, teman-teman. Ya enggak? 1,10 itu berarti ada di agak ke atas sedikit nih. Gitu, misalkan ini 1 ya. Otomatis kan berarti 1,10 misalkan 10 sini, titiknya sini nih. Nah, otomatis memotong nggak teman-teman kira-kira? Ini kan garisnya kayak gini berarti. Set. Nah, ya kan? Nggak memotong teman-teman, nggak memotong si garis atau segitiganya, ya kan? Sehingga di pernyataan ini tidak memotong. Nah, belum tentu tapi ya, belum tentu untuk bentuk yang lain. Coba kita coba untuk ketika X atau M dan D yang lain. Ketika kita ambil M-nya yang lebih kecil misalkan, M-nya berarti sama dengan 2, dan D-nya yang lebih gampang misalkan 0, berarti otomatis nanti Y-nya akan ada di 2X ya. Berarti ketika X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 2. Dari sini kalau kita lihat, D-nya juga 0, berarti otomatis garisnya nanti di sini nih. Segitiganya akan ada di sini. Ya. Nah, untuk garisnya berarti kalau kita tarik berarti memotong ke sini nih. Tuh, berarti dia memotong. Ya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pernyataan 1 itu tidak cukup. Kenapa? Karena ketika kita ambil pemisalan yang lain, kok tidak memotong. Tapi kalau kita ambil pemisalan yang lain, kok memotong. Jadi nggak ada kekonsistenan di sana. Berarti informasinya tidak cukup. Ya, coba kita lanjut ke pernyataan kedua. Di pernyataan yang kedua, jika M lebih dari 0 dan D kurang dari 1. Pernyataan kedua, M lebih dari 0 dan D kurang dari 0. Maaf ya. Nah, terus dari sini coba kita ambil untuk M-nya misalkan sama dengan berapa ya? Setengah kali ya. Dan D-nya ambil yang negatif 1 aja. Berarti kan otomatis Y-nya sama dengan setengah X. Berarti kalau kayak gini berarti Y-nya ketika X-nya 1, Y-nya sama dengan setengah ya.
Kemudian D-nya sama dengan negatif 1. Kalau D-nya sama dengan negatif 1 berarti dia ada sebelah kiri ya. Misalkan titik negatif 1 di sini. Nah, gitu. Kalau kita tarik garis ke sini. Tuh. Betul, teman-teman ya. Terus YX berarti ini ada di 1,5 ya. Kalau 1,5 berarti kan 1,5 tuh di sini, teman-teman ya. Titik setengah tuh ada di sini nih. Jadi kalau kita tarik garis ke sini, sorry. Tuh. Ini nggak memotong ya. Tidak memotong. Gitu. Kalau misalkan kita ambil yang lain, misalkan titik yang lain, yaitu di M sama dengan berapa ya? 2 kali ya. Dan D-nya agak kita kurangi di negatif. Tetap di negatif 1 nggak apa-apa deh. Berarti di sini Y sama dengan 2X. Maka ketika X sama dengan 1, maka Y-nya 2. Nah, berarti garisnya yang coba kita ganti ya. Berarti kalau ini X 1,2 itu berarti di sini ya. Di titik sini. Jadi kalau kita tarik garis ke sini ya memotong. Kalau ini memotong ya. Ini memotong. Sehingga ini juga tidak cukup, teman-teman. Sehingga satu pilihan yang mungkin bisa kita coba. Kenapa ini tidak cukup? Karena ada yang memotong, ada yang enggak ya. Tadi saya jelaskan ya. Nah, satu pilihan yang bisa kita coba mungkin coba kita gabungkan. Coba ya, saya gabungkan dulu. Kalau kita gabung, coba gimana ya? Gabung 1 dan 2. Kalau 1 dan 2 digabung, berarti kan otomatis M-nya kan lebih dari 0 dan lebih dari 1. Maka ambil irisannya, berarti M-nya lebih dari 1 dan D-nya ada yang kurang dari 1 dan D-nya kurang dari 0. Maka D-nya kurang dari 0 ya. Sehingga kalau M-nya lebih dari 1, maka kita bisa ambil M sama dengan 2 dan D-nya berarti negatif 1. Kalau kita lihat M sama dengan 2 dan D negatif 1 memotong ya. Berarti ini pasti memotong. Jelas ya. Jadi kalau misalnya kita ambil M sama dengan berapa? M sama dengan tadi berapa sih? Yang memotong tuh. Di M sama dengan 2, D sama dengan 0 juga motong ya. Berarti otomatis kalau udah di batas sininya udah memotong, otomatis pasti yang lainnya memotong, teman-teman ya. Coba kalau misalnya M sama dengan 3 dan D-nya sama dengan negatif 2, ini juga pasti memotong. Gitu. Jadi otomatis ini cukup kita gabungkan ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah ketika kita gabungkan. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Gitu. Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.